Tuhan baik bagi kita semua. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya pagi ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya pernah berkhotbah juga di tempat ini, tapi bukan di gedung ini. Dulu saya pikir masih agak terbuka. Saya lupa beberapa tahun, 10 tahun yang lalu kalau tidak salah, apa lebih saya lupa. Tapi saya ingat saya pernah ke sini, pernah berkhotbah juga di Jumat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tidak berlambatan. Mari kita akan melihat firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Yeremia. Kita melihat saudara di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita akan baca secara bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Yang sudah dapat boleh kita katakan amin. Hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada harimu. Katakan amin. Silakan duduk saudara. Nama saya, mungkin ada juga yang baru, ada juga yang belum kenal nama saya, belum tahu nama saya. Nama saya Ahmad Roni Tiko Alu. Kami pelayanan di Puri Harapan Bekasi Utara. Tetapi tempat ibadah kami di Marunda. Jadi agak jauh juga. Nah, puji Tuhan, saya bersyukur saya punya istri satu, karena nggak boleh lebih saudara. Kalau lebih dari satu pendeta dipecat, yang paling sulit nggak masuk surga. Nah itu. Dan saudara, anak saya 3, yang paling gede, yang paling besar 24 tahun, yang kedua perempuan 19 tahun, yang ketiga laki-laki umurnya 11 tahun. Puji Tuhan, saya umurnya 62 tahun, tetapi masih muda. Haleluya. Saya berharap saya terus merasakan hidup ini tetap mudah di dalam Tuhan. Ya. Nah, puji Tuhan saudara, saya asal dari Holland, tapi bukan Holland pakai paspor keluar sana, bukan. Holland dekat Sulawesi Utara. Dulu gabung dengan Sulawesi Utara. Kalau sekarang sudah provinsi sendiri, yaitu Gorontalo. Bawau Gorontalo. Tapi papa saya asal Langowan, cuma mama asal Gorontalo. Jadi papa menyeberang, saya menyeberang juga. Dan puji Tuhan, saya ingat lagu tadi saudara. Saya ingat dan sangat berkesan lagu tadi itu. Tuhan Yesus baik. Kenapa saya ingat sekali? Ketika saya dianiaya oleh papi saya, lalu saya dibuang ke jalanan seperti binatang. Lalu saya dibawa ke rumah sakit, kata dokter, terlambat 5 menit, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi sampai hari ini 62 tahun pemeliharaan Tuhan luar biasa.
Dan saya bersyukur dan saya ingat lagu ini ketika saya mau masuk di dalam air baptisan. Ini masih ada 29 jahitan, ini 21 jahitan, babak belur dari kepala sampai di telapak kaki. Saya dalam keadaan yang parah harus masuk di dalam baptisan air. Pada waktu sementara saya masuk ke dalam baptisan air, lagu ini yang dinyanyikan oleh jemaat yang ada di Marisa Gorontalo. Mereka nyanyikan Tuhan Yesus baik dan air mata menetes. Dan setelahnya kami menyanyikan beberapa lagu, saya masuk ke dalam air, saya keluar dari dalam air. Dan inilah menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Tidak pernah kembali ke dokter untuk cabut benangnya. Tuhan Yesus tolong saya. Sampai hari ini hidup dengan kemurahan Tuhan. Nah, puji Tuhan, ini merupakan awal perkenalan saya. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sangat luar biasa ayat ini, saudara. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Nah, orang-orang yang akan mencapai, orang-orang yang akan meraih janji Allah, yang akan mendapatkan rancangan Allah yang baik, mendapatkan rancangan Allah yang besar, mereka harus memiliki hal-hal yang baik dalam hidupnya. Haleluya. Nah, kita lihat saudara, bagian yang pertama yang harus kita lalui adalah cari Tuhan. Untuk mencapai kebaikan Tuhan, untuk mencapai rancangan Allah yang baik, rancangan Allah yang benar, harus cari Tuhan. Kalau saudara nggak cari Tuhan, saudara akan alami rancangan Allah yang baik. Saya alami rancangan Allah yang baik. Di mana saya alami? Ketika saya dengar hamba Tuhan berkhotbah di daerah saya, lalu apa yang terjadi? Saya katakan, ini pendeta ngomong asal aja. Kalau orang sana bilang dia bicara semaunya dia saja. Ya. Saya masih ingat beliau itu adalah pendeta Rorong, sudah almarhum sekarang, dia gembala Perkamil Atas. Beliaulah yang saya aniaya, saya bakar. Dan disinilah saya percaya bahwa kuasa Tuhan, rancangan Allah besar bagi saya. Saya anak satu-satunya dari satu keluarga Tiko Alu Katili. Papi saya tentara. Dan saudara, pada waktu itu saya hidupnya bukan seperti sekarang. Hidupnya dari got atau saluran ke saluran. Kalau ada orang Manado sini tahu, dari got satu pindah di got satu. Kalau jalan tidak pernah tere, tiap malam kadangkala begini jalannya. Kadangkala tidur di saluran itu, di got itu. Orang bilang, kenapa kamu tidur di situ? Siapa ngana pegot ini so? Karena apa saudara? Hidupnya nggak ada yang beres. Minum cap tikus, minum tuak, aduh. Datanglah penginjil, yaitu Bapak Pendeta Rorong. Dia melayani di tempat kami. Di gembala pada waktu itu kami gembala di tempat kami adalah pendeta Karir Gerungan almarhum. Sementara diadakan penginjilan selama 1 minggu, saya marah sekali pendeta Rorong ini. Bicara tentang Yesus, bicara tentang kebenaran, bicara tentang keselamatan. Saya tidak suka. Tapi pada akhirnya ada rancangan Allah yang baik bagi saya. Saudara tahu, saya tangkap beliau. Saya pakai 25 orang teman saya tangkap, saya bawa di daerah perkebunan. Kami bakar dia seperti bakar babi. Ya, cuma sayang kalau pada waktu itu sudah tahun 69-70. Kalau sudah ada HP senang sekali saya rekam itu. Tapi dulu saudara HP itu boro-boro HP yang bagus. Ada HP ke atas dari tahun-tahun itu ada HP yang bisa lempar anjing aja bisa mati. Ya. Nyesel saya bilang, Tuhan kenapa saya tidak bisa rekam ya?
Kalau kayak sekarang, waduh, jadi pendeta besar ini Ahmad Roni ini. Dia berkata apa sama saya? Ketika saya bawa, kami ikat dia dari kepala sampai telapak kaki, ikat 25 lembar daun kelapa kering, bungkus beliau. Apa dia bersuara? Kalau saya mati, Anda harus percaya kepada Tuhan saya yang namanya Yesus. Kalaupun saya tidak mati, Anda harus percaya kepada Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus. Jadi kami bakar dia, saudara. Sementara api nyala, kami sementara joget dengan teman-teman kami. Kami sudah pikir dia mati. Nggak mungkin nggak mati, pasti mati. Nah dulu masih kepercayaan opo-opo, orang Manado bilang, kalau Gorontalo bilang polontoo. Bawau punya polontoo, artinya ikat pinggang. 29 buku kata guru saya. Jadi dari kain kalau dibuka hanya sejengkal. Tapi kalau baca doa lingkar di pinggang itu 9 kali lingkar. Nah itu yang saya pakai dulu, saudara. Ketika api mulai menyala, kami lagi joget senang banget. Ya, karena pendeta mau mati. Tapi ternyata sekian lama api sudah habis, tinggal bara. Orang Nado bilang dia nggak mati-mati. Dia hanya peluk begini Alkitab. Jangan mati, saudara. Rambut pun memang Alkitab itu ajaib. Dia bilang sehelai rambut pun kalau jatuh, Tuhan tahu. Dan inilah rancangan Allah dalam hidup saya. Ketika dia hidup, saya berpikir ini Tuhan Yesus berarti baik. Di situ pun masih komplain, saudara. Saya masih komplain, enggak betul ini. Karena saya punya ikat pinggang, saya pikir berarti ini pendeta ini punya kabel air. Karena kalau kabel air enggak mati-mati, dipotong juga enggak akan bakal mati. Karena kabel air. Jadi harus direndam di air. Ini otak memang dicuci. Enggak benar. Sehingga rancangan Allah itu tidak aku temui pada waktu itu. Makanya hari ini saya mau kasih tahu buat jemaat Tuhan di tempat ini. Rancangan Allah besar bagi saudara. Rancangan Allah indah bagi saudara. Tapi bagian yang pertama, cari dulu Tuhan Yesus. Cari dia. Cari. Coba minta tolong satu kekasih bacakan Yesaya pasal 55 ayat 6. Ada yang bisa tolong saya bacakan? Ibu bapak, saya percaya saudara sudah tahu Alkitab. Coba tolong baca Yesaya 55 ayat yang ke-6. Kita lihat, saudara. Haleluya. Yesaya 55 ayat 6. Iya, mari. Iya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan, terima kasih, bro. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Karena ada firman Allah berkata, ada satu saat bahwa firman Allah tidak ada lagi. Orang akan mengembara dari utara ke barat, timur ke laut. Kemana mereka cari firman Allah? Tidak ada lagi. Sebab itu carilah dahulu Tuhan itu. Kalau kita ingin melihat atau ingin mencapai keberhasilan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, mari cari dia. Haleluya. Cari dia, saudara. Karena selama ia berkenan ditemui, ada satu saat kita tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Saudara, sampai sekarang ini saya masih pakai cara doa saya. Dalam kesulitan apapun, kalau di agama saya yang dulu, dia berkata doa tahajud. Jam 1, jam 2 itu doa. Mungkin Anda merasakan, mungkin saudara merasakan ada hal-hal yang mungkin belum terjawab dalam doa saudara. Selama saudara cari Tuhan. Mungkin ada pekerjaan yang saudara cari saudara belum dapatkan. Mungkin ada hal-hal yang saudara inginkan tapi sampai hari ini saudara belum dapatkan. Tapi percaya rancangan Allah indah bagi saudara. Namun kalau saudara ingin hal itu bisa tercapai, bangunlah tengah malam.
duduklah di kaki Tuhan. Teteskanlah air matamu, angkatlah tanganmu ke hadirat Tuhan dan berkata, Tuhan, saya ingin melihat rancangan Tuhan yang indah dalam hidup saya. Dan saya punya keyakinan Yesus saya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah. Sampai hari ini janji Tuhan masih sama dengan yang dulu. Itu janji. Dia bilang kalau orang datang kepadaku dia akan berkati. Kalau orang akan datang kepadanya dia akan memberikan jalan keluar. Cari kebenaran firman Allah. Ada satu saat saudara dalam keadaan yang sulit. Anak saya 3, pertama masuk waktu istri saya melahirkan anak yang pertama, masuk rumah sakit cuma bayar 500.000. Anak yang kedua perempuan masuk rumah sakit waktu melahirkan 1 juta. Berarti naik 500. Pertama 500, yang kedua 500. Nah yang ketiga saya siapkan uang 1,5 juta. Karena saya pikir-pikir naik 500, berarti yang ketiga 500. Setelahnya berjalannya waktu, Ibu bidan bilang apa? Pak Pendeta, maaf, ini tinggal tunggu waktu. Tetapi maaf, tidak bisa lahir dengan normal. Terus saya bilang bagaimana Bu bidan? Mesti belah. Loh kok mesti belah? Bagaimana cara belahnya? Karena orang Manado ada DP liung-liung sedikit saudara. Bagaimana caranya belah supaya anak itu bisa keluar? Aduh itu urusan dokter Pak Pendeta. Oh jadi Ibu bidan gak bisa? Gak bisa dia bilang. Kecuali normal kami bisa, ini harus belah. Saya pikir-pikir ya Tuhan. Kalau bayar berapa ya bidan? Ya paling-paling kurang itu Pak Pendeta 12 juta. Hah? 12 juta? Ini uang saya siapkan cuma 1,5 juta. Karena dari dulu cuma 500 naik 500. Ini naiknya lempeng banget. Waduh dari mana uang saya mau cari? Bawalah anak saya ke rumah, istri saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ada yang telepon saya di THB Harapan Indah, Taman Harapan Baru, itu rumah sakit. Ada hamba Tuhan telepon saya, Brur, ketemu dengan dokter, namanya Dokter Albert. Dia orang Manado. Siapa tahu bisa kurang dari pembayarannya. Ya, namanya dalam kesulitan, saudara. Saya cari dokternya. Ketok-ketok, putar sini, putar sana, dapat. Lalu saya bilang, Pak Dokter, perkenalkan, karena yang telepon saya orang Manado, dia bilang itu dokter juga orang Manado. Pendek kata, ketika saya ngomong ke dokter, dokter bilang apa sama saya? Pak Pendeta, saya sekolah bayar, bukan gak bayar. Ya Tuhan Yesus ampunilah saya. Ya betul, kata dia sekolah bayar. Ya dia sekarang praktik ya harus bayar. Tapi saya bilang Pak Pendeta, orang tuh sama-sama orang Manado. Boleh kurang enggak? Enggak ada ukuran orang Manado sama orang Manado Pak. Saya kuliah itu cari kedokteran bukan karena orang Manado. Oh puji Tuhan. Ini kesulitan. Kesulitan. Tetapi Yesus bisa menjawab kesulitan saudara. Apa yang menjadi kesulitan jemaat hari ini? Saya punya keyakinan bahwa Yesus akan menolong saudara. Yesus akan berikan jalan keluar. Yesus akan berikan kemenangan. Apa yang engkau mau hari ini? Yang penting engkau cari Tuhan. Kalau engkau cari Tuhan, engkau akan mendapatkan Dia dan engkau akan alami damai sejahtera dan sukacita. Ini bagian baru pertama saudara. Pak Gembala berapa jam ini biasanya ya? Saya kalau pelayanan di mana-mana saya bilang begini. Jemaat kalau sudah tidak mau dengar itu kaki bikin begini.
Kalau sudah 3 kali berarti aduh sudah nggak mau dengar saya. Nah ini biasa begitu saudara. Nah saya nanti juga satu waktu mau undang Bapak Gembala ke tempat saya. Tapi di tempat saya tidak mewah seperti ini. Haleluya. Musik saya sudah enak. Saya tanya Bapak Gembala tadi, itu drum berapa ya? Karena biasanya kalau tanya begitu ada pendeta bukan di sini, di tempat lain. Dia bilang sudah kalau Bro mau bawa Jo. Di tempat lain, kalau di sini kan enggak, saudara ya. Nah kebetulan juga saya cari-cari keyboard sekarang, jangan dulu drum, keyboard sudah rusak. Jadi cari-cari keyboard. Nah, cuma saya malu ngelihat keyboard begini, wah mewah sekali kalau sudah begini, saudara, puji Tuhan. Siapa tahu yang ada tergerak. Om, berapa nomor rekening? Oh haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada. Haleluya. Nah, bagian pertama cari Tuhan dan bagian yang kedua berdoa. Haleluya. Mari saudara kita lihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua berdoa. Coba kita lihat Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-12. Haleluya. Ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Puji Tuhan. Jadi bagian yang pertama tadi untuk mencapai janji-janji Tuhan, rancangan Tuhan yang luar biasa, rancangan Tuhan yang indah, engkau harus cari Tuhan. Yang kedua, berdoa. Ini berdoa ini saudara sebenarnya pekerjaan paling gampang, tetapi paling sulit dilakukan. Benar jemaat? Apalagi kalau hari Jumat, biasanya GPDI Jumat itu doa puasa. Ya, kalau di tempat saya setiap Jumat itu doa puasa. Tapi saudara tahu, paling sulit untuk dilakukan. Padahal untuk melakukan itu gampang-gampang aja, cuma duduk berdoa haleluya puji Tuhan. Tapi untuk melakukannya ini ada agak sulit. Dan di mana-mana itu terjadi. Namun kalau kita datang dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan kita. Saudara tahu kesaksian tadi, ketika tanya ke dokter, bidan 12 juta, benar itu terjadi saudara. Nah bagaimana cara saya mendapatkan 12 juta itu? Mau tidak mau, saya harus duduk di kaki Tuhan. Istri harus cepat dioperasi. Kalau enggak berbahaya. Saya cuma duduk. Saya sudah ke dokter minta bantuan tidak bisa. Saya telepon majelis wilayah. Majelis wilayah bilang kas lagi kosong. Saya telepon almarhum Om Yoyo. Langsung saya telepon karena situasi yang tidak memungkinkan untuk lama. Almarhum Om Yoyo bilang apa? Itu bukan urusan laki-laki. Ini pimpinan Jawa Barat saudara, MD Jawa Barat. Ketua MD Jawa Barat almarhum Pendeta Yoyo Awondatu. Dia bilang itu bukan urusan laki-laki. Bukan urusan saya, itu urusan kamu. Oh Tuhan Yesus, bukan menguatkan, melemahkan. Tapi saya berpikir kembali dengan jernih, iya itu memang bukan urusan mereka, kata itu urusan saya. Siapa suruh saya bikin? Itu urusan saya, jadi harus saya bertanggung jawab. Nah saya percaya jemaat di sini punya tanggung jawab yang besar. Karena masih banyak tempat untuk kita taruh jiwa-jiwa di tempat ini. Itu tanggung jawab. Haleluya. Nah bagaimana tanggung jawab sebagai anak Tuhan? Lakukanlah sesuatu kepada Tuhan dengan cara berdoa. Kalau saudara berdoa, tempat ini akan diberkati dengan luar biasa.
Kalau saudara rajin berdoa, tempat ini akan diberkati lebih lagi. Waktu yang lalu aku datang belum seperti ini. Itu 10 tahun yang lalu kalau tidak salah. Akhirnya saudara sudah seperti ini. Saya aja cari tadi tempatnya agak sulit juga. Saya bilang, Pak Gembala tolong kasih alamatnya. Karena dulu sudah saya pernah datang tapi sudah cukup lama. Ya. Saya ingat dulu saya jual nasi jaha karena mau kontrak tempat. Saya masih ingat itu. Jadi yang beli juga Bapak Gembala juga beli waktu itu. Senang sekali. Ya. Tapi dulu masih agak muda, memang 10 tahun lalu memang agak muda. Ya, haleluya. Tapi sekarang aku lihat tetap sama dengan dulu, masih muda. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara berdoa, di atas akan jadi panjang ke sana. 2 tingkat. Haleluya. Kami sekarang di jemaat juga lagi berdoa. Karena kami masih kontrak. Ya memang Tuhan izinkan sampai hari ini Pendeta Ahmad Roni Tiko Alu masih jadi kontraktor. Kontraktor besar lagi, bukan kontraktor kecil. Saudara, 1 bulan tempat kami harus kontrak 18 juta. Jemaat belum banyak saudara. Kadang nanti satu waktu Pak Gembala saya undang harus melayani di sana. Ya, belum banyak, paling banyak 12 orang. Ya. Tapi anehnya ini jemaat yang tadinya bukan Pantekosta. Ada orang Medan sini? Kalau ada orang Horas ya, biasa saya bilang di jemaat. Semua saudara ini orang-orang yang tadinya nggak tahu apa-apa. Tapi sampai hari ini mereka bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya percaya jemaat di tempat ini. Bagian yang kedua, ambillah bagian berdoa selama dia masih ada. Saya banyak kali katakan di jemaat yang kami layani, bapak-bapak itu paling senang mereka di rumah kopi daripada di rumah. Lalu ada satu jemaat bertanya begini, Om, kalau saya senang di rumah, bagus. Tapi yang lain tanya begini, Om, kenapa Om bilang laki-laki sukanya di rumah kopi daripada di rumah? Saya bilang ada masalah. Apa masalahnya Om? Kalau di rumah kopi, baru saudara masuk di rumah kopi, pelayan-pelayan sudah ngomong, Mari Pak, masuk Pak. Bapak mau minum apa ya? Atau Bapak mau makan apa ya? Atau Bapak perlu saya? Tapi kalau masuk di rumah, belum di pintu pagar, istrinya soba kau pangana. Nenek ada di mana? So tengah malam baru pulang. Coba ngana cari doi. Belum masuk, belum toki pintu rumah, masih di pagar, krak berbunyi pintu pagar, soba kau dari dalam. Bagaimana itu suamimu senang di rumah? Kasih masuk dulu ke dalam, layani dulu, kasih minum kopi, tanya dulu baik-baik, Pak dari mana ya? Dan banyak orang Kristen seperti itu saudara. Tapi di sini nggak ada saudara ya. Puji Tuhan, ibu-ibu pada manis semua. Haleluya. Ya. Makanya saya bilang paling rajin bapak-bapak di rumah kopi. Karena dilayani terus kali rumah kopi. Baru masuk aja sudah dilayani baik-baik. Apalagi kalau sudah lama duduk di situ. Lebih baik lagi layanannya. Nah ini yang berbahaya saudara. Itu sebabnya mari kita berdoa supaya kita melihat rancangan Allah yang besar. Yang ketiga. Haleluya. Jadi cari Tuhan, berdoa untuk mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, kita lihat jangan andalkan kekuatan manusia. Katakan amin saudara. Jadi kalau kita sudah cari Tuhan, kita sudah berdoa, jangan andalkan kekuatan manusia, tetapi andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Saudara tahu kesaksian tadi,
Akhirnya saya duduk di kaki Tuhan, sementara berdoa saya ingat jangan andalkan manusia. Saya tadi sudah belajar andalkan manusia, telepon ketua wilayah, telepon ketua MD, semua nol. Tapi kalau kita telepon kepada Tuhan dengan berharap dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Saya berdoa saudara tidak malu, saya berdoa langsung duduk di kaki Tuhan ya, di tempat kasir. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan jawab langsung. Waktu Tuhan jawab, ini orang yang datang dia bilang, Om dalam kesulitan, saya enggak pernah tahu, enggak pernah kenal. Iya Pak. Memang kenapa Pak? Saya mau bantu Om ini. Saya tanya, Bapak dari mana? Oh, Pak Pendeta enggak perlu tahu saya dari mana. Lalu dia bilang, sudah nanti saya bereskan semua. Dia bereskan semua, saya pikir-pikir, saya lihat-lihat dia enggak bawa uang. Cuma bawa kartu sama dengan KTP. Dia bilang, Pak nanti saya beresin. Dia masuk ke kasir, dia kasih yang itu kartu itu. Tiba-tiba dia balik ke saya. 5 menit kemudian dia bilang, sudah Om, semua so beres. Dalam hati saya dia kasih kartu ke saya, dia bilang so beres. Bagaimana cara ini? Saya pikir-pikir, saya nggak tahu caranya. Lalu dia muter lagi. Pas dia muter kesempatan saya lihat, wah itu bapaknya muter ke sana. Saya muter lagi, saya tanya ke kasir, Sus, itu bapak tadi sudah bayar itu ongkos operasi istri saya? Sudah Pak. Sudah Pak Pendeta. Hah? Saya pikir bagaimana dia bisa bayar? Dia bilang begini, ini kartu tadi dia kasih itu dimasukin ke sini, nanti keluarnya uang. Oh haleluya, saya nggak punya sampai sekarang nggak punya saudara. Jadi memang nggak tahu kartu seperti itu. Ya. Saya kalau dikasih kartu seperti saya sampai hari ini saudara jujur dengan Tuhan. Masuk tol, saya pikir-pikir masih sama dengan dulu. Sekarang pakai kartu semua, taruh kartu. Oh Tuhan Yesus tolong saya. Jadi jangan pernah berharap kepada manusia. Manusia sia-sia, tapi berharap terus kepada Tuhan. Jangan andalkan manusia. Ayat yang terakhir, dalam ayat yang terakhir, jangan andalkan manusia. Saudara sudah hafal paling ayat itu dalam Yeremia pasal 17. Coba minta tolong hamba Tuhan tadi yang bacakan ayat ini, ayat yang ke-17. Haleluya. Yeremia 17 ayat yang ke-17. Iya, puji Tuhan. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Saya salah ya. Saya yang salah apa Bapak yang salah ya? Ayat 7 bukan 17 ya. Ayat 7. Diberkatilah orang yang Iya, puji Tuhan. yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Iya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, Iya. yang mengandalkan kekuatan Iya. sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Haleluya, terima kasih. Jadi terkutuk orang yang berharap kepada manusia, tetapi berbahagialah orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi hari ini saya percaya jemaat Tuhan, mari berharap terus kepada Tuhan. Saudara, saya punya keyakinan kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Kenapa? Saya ingin menyaksikan sedikit saja. 2 tahun yang lalu saya adakan penginjilan di daerah Kota Raya. Kota Raya, Sulawesi Tengah. Pendeta di situ undang saya adakan penginjilan selama 3 malam. Malam pertama sementara saya berbicara, tidak ada masalah. Malam kedua saya sementara berbicara, sebelum saya berbicara tentang firman Tuhan, gembala di situ bilang begini, Bror, itu yang duduk di paling belakang nanti itu paling rese dan itu bukan anak Tuhan. Itu orang suka cari masalah. Puji Tuhan. Saya berdoa, saudara saya puasa. Dan benar, malam kedua dia datang. Dia duduk paling belakang. Dia dengar. Tetapi yang anehnya ketika selesai firman Tuhan, sampai selesai firman Tuhan, sampai selesai ibadah,
kata gembala, tumben bro, itu orang gak ada komplain sama sekali. Biasanya dia bilang dia udah ngoceh karena dia bukan anak Tuhan. Pendek kata malam ketiga. Ketika malam ketiga saudara, altar call saya undang siapa yang mau terima Yesus maju ke depan. Dan waktu maju ke depan, orang itu pertama-tama suami istri maju ke depan. Sudah duduk, sudah berlutut. Saya masih ajak siapa yang percaya Yesus. Akhirnya ada 8 jiwa. Saudara tahu, yang datang pertama-tama suami istri itu adalah ayah saya. Tapi istrinya itu sudah istri yang ke-16. Mama saya meninggal, nikah lagi, cerai, nikah lagi sampai 16. Dan di kota raya itu terbesar adalah keluarga dari papa saya. Saudara tahu, waktu didoakan dan lain sebagainya, saya juga udah gak kenal saudara. Karena dari tahun 70-an dengan orang tua dianiaya saya, jadi saya sudah lupakan. Saya dikeluarkan dari rumah, saya dibuang ke jalanan seperti binatang. Saya tidak berpikir lagi punya orang tua. Saya hanya berpikir dengan Alkitab saja. Mazmur berkata, ibu bapamu membuang kamu tapi Tuhan menyambut kamu. Itu aja kepercayaan saya. Tapi hari itu 2 tahun yang lalu, akhirnya saudara apa yang terjadi? Saya yang baptis orang tua saya. Waktu dia berdiri dari habis saya doakan, dia peluk saya. Dia bilang, kamukah anak saya? Saya bilang, saya juga tidak tahu kalau saya anak. Bapak adalah ayah saya. Saya tidak tahu lagi karena sudah begitu lama. Akhirnya dia tunjukin, ini foto. Ini anak saya yang hilang sejak tahun 70-an. Saya bilang, Om, bukan hilang, di situ yang usir. Nah, ketawalah dia. Saya bercanda, disitulah yang membuat anakmu hilang. Kamu tahu, kalau saya bukan hamba Tuhan, waduh udah tua begini. Ya. Tapi karena sudah hamba Tuhan ketemunya, akhirnya saya masukkan dia ke dalam air, keluar dari dalam air. 1 tahun kemudian, innalillahi wa inna ilaihi, meninggal. Saya sementara kerja bakti di gereja di Marunda, tiba-tiba dapat telepon, orang tuamu meninggal. Saya bilang sudah masuk surga. Saya tidak perlu pulang lagi, tidak perlu lihat lagi. Yang penting saya berkata sudah masuk surga. Yang lucu, yang kerumunin dia semua itu pakai jilbab semua. Jadi waktu meninggal saudara cuma jemaat. Ya, saya nggak bisa ke sana karena masih corona waktu itu, jadi nggak bisa kemana-mana. Ya, tapi puji Tuhan, dia telah berada di surga. Karena 1 tahun kemudian dia setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, berdoa dan lain sebagainya. Bahkan sempat dalam setahun itu dia buka 1 gereja di daerah Sulawesi Tengah. Itu yang saya akui. Nah orang, aduh jahat sekali saudara orang tua saya itu. Sampai saya bilang ini orang pintu surga pun tertutup berlapis-lapis. Karena memang nggak berhenti itu kelakuan. Dia pikir karena dia udah tentara, dia jago. Aduh, saya bilang ini orang. Tapi disinilah kita melihat bahwa rancangan Allah indah pada waktunya. Saudara, walaupun bangsa Israel sudah dibuang ke Babel, dikumpulkan lagi oleh Tuhan. Itulah rancangan Tuhan. Dan saudara dan saya memiliki rancangan Tuhan yang indah. 1 kali kelak, sorga akan menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.